Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Ada pertanyaan yang diajukan terkait dengan mudharabah. Yang pertama adalah pertanyaannya mengenai biaya operasional. Apakah ditanggung oleh pengelola atau ditanggung oleh si pemilik modal? Kemudian yang kedua, apakah untuk bagi hasil itu adalah dari profit? Ya, profit itu artinya sudah net ya, sudah dipotong dengan operasional dan yang lain, atau bagi hasil itu adalah dari omset. Nah, bedakan antara omset dengan profit. Kalau omset itu kan hasil kotor gitu ya. Nah, baik, yang pertama yang perlu dicatat adalah mengenai mudharabah. Wallahu a'lam ya. Ini sebatas literatur yang pernah saya baca, yang saya pelajari. Mungkin ada penjelasan lain yang menyatakan berbeda. Wallahu a'lam, nanti mohon dikabari gitu ya. Sebatas yang saya tahu, pola mudharabah. Mudharabah itu sebenarnya adalah part of gitu ya. Dia itu bagian dari syirkah. Jadi kalau kita bilang, kalau boleh diungkapkan dengan kalimat, setiap mudharabah itu pasti syirkah. Tapi setiap syirkah belum tentu mudharabah. Karena mudharabah itu anak dari syirkah. Nah, mudharabah itu pola yang seperti apa? Ya, mudharabah itu adalah kalau ada variabel, kita mau mainkan variabelnya, ada modal, ada kerja. Nah, mudharabah itu adalah ketika satu pihak pure kasih modal 100% di dia modalnya, dan satu pihak lagi pure sebagai pengelola, gitu ya. Karena nanti kalau ada kedua pihak store modal juga, itu nanti masuknya ke syirkah aja. Jadi di dalam syirkah itu ada beberapa pihak yang store modal, sehingga kalau seperti itu nanti jadinya unit usaha ini dimiliki oleh mereka sesuai dengan porsi modal mereka. Tapi kalau dalam mudharabah itu satu pihak yang memiliki dan sahamnya 100% punya dia berarti, ya. Sedangkan si pengelola yaitu murni ngelola, dia nggak ada urusan sama modal. Artinya apa? Artinya segala bentuk operasional itu tanggungan si pemodal. Paham ya? Jadi kalau si pengelola ikut injek juga, si pengelola nanti ada biaya operasional dia handle juga, berarti dia ada ikut modal di situ. Nah, itu nanti ada pembahasan lain. Dia nggak bisa disebut mudharabah berdasarkan definisi. Wallahu a'lam gitu ya. Jadi bisa sih kalau dia nanti terlibat dalam modal, mungkin jatuhnya ke syirkah jadinya. Berarti dia terlibat juga dalam komposisi saham dan kepemilikan dalam aset itu. Ya, dan ini mungkin juga nanti dibahas dalam bentuk apa namanya kayak muzaroah dan yang lain. Artinya si pengelola gitu kan itu terlibat dia yang nyetok bibit dan yang lain. Tapi untuk pola mudharabah sebatas yang saya ketahui ya modelnya seperti itu. Artinya satu pihak pure handle biaya, satu lagi urus bagian pekerjaan seperti itu ya. Itu nomor satu. Yang nomor dua, bagi hasil itu apakah berdasarkan omset atau profit gitu ya. Kalau gini, wallahu alam sebatas yang pernah saya pelajari itu adalah berdasarkan profit. Profit namanya juga bagi hasil, artinya hasil yang didapat. Kenapa nggak berdasarkan omset? Karena gini, kalau misalkan gitu ya, operasionalnya misalnya 10 juta, dapatlah akhirnya omsetnya berapa? Ya, omset total dari 10 juta jadi dapatnya misalkan berapa? 15 juta misalnya. Nah, 15 juta itu kan masih kotor ya. Masih ada situ operasional, ada biaya-biaya yang lain. Kalau itu langsung dibagi, gitu ya. Kalau itu langsung dibagi, nanti apa yang terjadi? Ada resiko satu pihak terzolimi. Gitu ya. Satu pihak terzolimi ini artinya siapa? Bisa saja si pemodal nanti yang terzolimi. Karena di situ kalau misalkan nanti ya, omsetnya lebih besar sehingga selisihnya mungkin nanti sedikit atau bisa saja kan nggak ada ini ketika dibagi habis untuk satu pihak saja, habis untuk si pengelola. Artinya si pemilik, si pemodal nggak dapat kebagian profitnya. Ya, dia cuma dapat uang dia aja. Itu zolim jadinya nanti. Ya. Kenapa harus net profit? Artinya haknya si pengelola pemodal itu sudah dikembalikan. Ini loh harta kamu sudah ya. Nah ini kita menghasilkan profit sekian. Itu yang dibagi. Kalau enggak nanti resikonya ada untung-untungan nanti di antara mereka. Bisa saja ya tentu kan pasti porsinya akan lebih kecil gitu ya ketika berdasarkan omset. Bisa saja setelah dipotong ternyata si profitnya ini habis kepake buat si
siapa namanya, buat si pengelola gitu, si pemodal nggak dapat. Wallahu alam ya. Jadi kenapa ulama itu menjelaskan harus berdasarkan profit, berdasarkan netnya, ya, bersihnya berapa, supaya tidak ada pihak yang terzolimi. Kan mereka sepakat, iya sepakat, tapi ada peluang, ada resiko yang seperti tadi. Wallahu alam ya. Itu yang sebatas saya ketahui. Nanti mohon dikoreksi kalau ada penjelasan atau referensi yang berbeda. Anda boleh cantumkan di kolom komentar kutipan-kutipan teks Arabnya dari kitab apa, silakan ditambahkan. Boleh didiskusikan juga sekalian di grup komunitas belajar muamalah. Buat Anda yang belum join, silakan join ke dalam grupnya. Demikian, wallahu taala alam. Semoga menjawab pertanyaan yang diajukan dan semoga bermanfaat.